Marilah kita berdoa singkat memohon belas kasihan Allah Bapa kita. Bapa di surga di dalam Kristus, hari ini kami mau belajar mengenai prinsip dasar dari wawasan dunia Kristen yang Tuhan sediakan untuk kami jadikan arahan, sumber, dan fondasi dalam kami mengevaluasi realitas dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, pimpin dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wawasan dunia orang Kristen memiliki sumbernya dari Allah. Dan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Secara langsung kita mengerti dan memahami keberadaan Allah yang kita sembah, diri kita sebagai ciptaan yang sesuai dengan gambar rupa Allah, alam semesta, bumi, dan segala isinya, melalui penyataan atau pewahyuan Allah. Pewahyuan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah pewahyuan umum melalui karya ciptaannya. Sehingga ketika melihat karya ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya dengan beragam ciptaan yang ada, kita bisa tahu bahwa ada Allah yang mengatur, menata, memberikan arah, keindahan, makna pada setiap ciptaannya. Dari sana kita tahu dan mengetahui siapa Sang Pencipta. Namun, penyataan umum ini hanya mengantar manusia sampai kepada titik di mana ada Allah, ada yang mencipta, ada yang mengatur, ada yang mengendalikan, memberikan hidup dan kehidupan, ada sistem kehidupan, ada pengaturan yang indah, yang baik, dengan tujuan yang mulia. Allah juga menyatakan dirinya melalui yang kedua, firman Tuhan. Perkataan yang dinyatakannya, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, ditulis oleh para penulis Alkitab, dan ketika para penulis menuliskan setiap huruf, kata, kalimat, narasi, kitab demi kitab, dari mulai tahun 1450 sebelum Masehi sampai dengan tahun 90 Masehi, dengan rentang waktu sekitar 1.500 tahun, dengan 39 kitab dalam bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani Koine, maka kita menerima dengan iman berdasarkan belas kasihan Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang sudah bertahan dan diterima sebagai dasar iman, dasar ibadah, dasar kehidupan, dasar di dalam menjalani keseharian dari hari ini, hari-hari yang akan datang sampai kepada akhirnya. Di dalam realitas kita mengetahui ada pemikiran tentang kebenaran, tentang etika moral, tentang manusia, tentang apa yang disebut sebagai sesembahan. Dengan 5 elemen konstruksi wawasan dunia ini, ternyata kalau kita membaca Alkitab, itu secara gamblang dijelaskan bahwa memang ada kebenaran yang berasal dari realitas akan ciptaan dan pencipta, dan ada etika moral yang menjadi dasar relasi kehidupan, dan ada kehidupan manusia yang menjadi kekuatan, serta ada pengenalan akan Allah. Jadi dengan keadaan demikian, Alkitab menjadi sumber apa yang menjadikan kekuatan kita memiliki wawasan dunia. Nah, di dalam Alkitab ada 3 hal yang dijelaskan dengan sangat lengkap, bertahap, dan final, yaitu keberadaan Allah Tritunggal, keberadaan manusia sebagai image of God, dan keberadaan alam semesta, bumi, dan segala isinya. Bagaimana ketiga hal itu dijelaskan, disampaikan oleh Allah melalui firman dengan perantaran para nabi, para rasul, dan para penulis melalui
kisah atau cerita. Kisah itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yang disebut kisah penciptaan. Yang kedua disebut kisah kejatuhan. Yang ketiga disebut kisah penebusan. Yang keempat disebut kisah penyempurnaan atau glorifikasi. Tiap-tiap kisah itu ada di dalam Alkitab. Kisah penciptaan dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2. Kisah kejatuhan dimulai dari Kejadian pasal 3 dan terlihat dengan jelas sampai Kejadian pasal yang ke-11. Kisah penebusan dimulai dari Kejadian pasal 12 sampai kepada puncaknya kehadiran anak Allah yang inkarnasi, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, sampai kehadiran Roh Kudus melahirkan gereja, sehingga kisah penebusan sampai kepada penulisan kitab Wahyu pasal 20. Lalu kisah penyempurnaan, pemuliaan, Wahyu 21 sampai Wahyu yang ke-22. Sehingga dengan lengkapnya 4 kisah itu, penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan, memberikan fondasi bagi setiap orang Kristen memiliki kerangka berpikir atau perspektif yang lengkap mengenai apa saja realitas yang ada. Dari kisah penciptaan, kita mengenal siapa yang mencipta kita, yaitu Allah Tritunggal. Siapa yang diciptakannya, yaitu materi, benda, padat, gas, cair, dan sebagainya, tumbuhan, kemudian hewan, lalu manusia, malaikat, ruang, waktu, seluruh sistem kehidupan diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dan seluruhnya ditata dengan demikian teratur. Di dalamnya diinternalisasi oleh Roh Kudus ada kebenaran Allah yang nantinya ditemukan oleh manusia berdasarkan kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otaknya, dan seluruh keadaannya, sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan melahirkan teknologi. Itu dari penciptaan. Dari kisah itu, kita melihat bagaimana manusia mampu membuat segala bentuk peralatan, perlengkapan, kebutuhan, sampai rumah, kapal, pesawat, dan segala digitalisasi. Karena manusia adalah image of God yang mampu memiliki kapasitas membuat apapun. Manusia bisa membuat apapun. Itu kisah penciptaan yang sangat memberikan wawasan bahwa segala sesuatu ada karena Allah menciptakan, Allah memelihara ciptaannya, Allah menjaga ciptaannya, dan Allah memerintah ciptaannya, dan Allah menopang ciptaannya sampai selama-lamanya. Di dalam kisah kejatuhan, manusia yang adalah image of God punya kesadaran, punya kemampuan, kebebasan, dan segalanya. Dia ingin seperti Allah dan akhirnya tidak menaati Tuhan, bergeser dari posisi, tidak tepat sasaran, memberontak dengan sadar dan sengaja kepada Tuhan. Mulailah kisah kejatuhan dari Adam dan Hawa. Itu fakta. Jadi kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu fakta historis, bukan ilusi, bukan imajinasi, bukan cerita rakyat, bukan cerita dongeng, tapi fakta historis yang konkret, yang tidak bisa memang dibuktikan secara arkeologis, karena memang tidak ditemukan kerangka daripada keberadaan Adam dan Hawa, tetapi juga bisa diwujudkan, dijelaskan melalui penelusuran teks-teks kuno yang menunjukkan bahwa memang ada sungai Tigris, sungai Efrat, dan sungai di sekitaran taman itu. Dan di taman itulah Adam ditempatkan di bumi ini, dan tentunya dari bumi ditempatkan di bumi, dan manusia jatuh dalam dosa dengan kesadaran sendiri, kemauannya sendiri. Inilah kisah kejatuhan, dan puncaknya adalah melawan Tuhan, sampai Menara Babel berdiri untuk meninggikan diri, mau meninggikan di hadapan Tuhan. Lalu mulailah kisah daripada penebusan. Mulai dari Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, lalu menjadi bapa satu bangsa, bapa segala bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan seterusnya. Diturunkanlah oleh Tuhan, dipanggillah oleh Tuhan para nabi, dan para nabi menjelaskan kebenaran Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan untuk menebus umat manusia. Diberikanlah kepada manusia untuk sampai kepada satu pernyataan, baik dari hukum Taurat, firman Tuhan, bahwa manusia tidak mungkin sanggup menyelesaikan dan menebus keberadaan kesalahannya,
sampai anak Allah yang tunggal menyatakan diri inkarnasi menjadi manusia, dilahirkan dari perawan Maria, dibesarkan dan akhirnya melayani dan secara aktif taat kepada Allah Bapa dan secara pasif menyerahkan nyawanya kepada Allah untuk menebus umat pilihannya. Dan kisah penebusan ini dilanjutkan oleh Roh Kudus melalui gerejanya dan sampai ke seluruh dunia, berita Injil Yesus Kristus yang mati, yang bangkit, yang menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan iblis, itu diberitakan ke seluruh dunia, sampai nanti pada akhirnya kedatangan kembali Tuhan. Disitulah mulai awal dari kisah penyempurnaan. Jadi Alkitab sebagai sumber arah fondasi wawasan dunia Kristen mencakup 5 elemen tadi, tetapi sekaligus mengevaluasi semua apa yang dipikirkan manusia, ditemukan manusia, atau diusulkan manusia, semua opini, semua teori, semua konsep yang disampaikan manusia itu dievaluasi berdasarkan pengajaran apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Misalnya, di dalam Alkitab dituliskan tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, lalu jelas sekali bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, dari debu tanah dihembuskan napas hidup. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak ada satu konsep yang lebih lengkap kecuali Alkitab yang menggambarkan manusia adalah gambar rupa Allah yang diciptakan sebagai ciptaan pribadi dalam satu kesatuan yang utuh tubuh dan roh. Ini bertentangan tentu tentang dari opini dan pendapat dan pemikiran manusia yang sudah berdosa, karena manusia dianggap keturunan monyet lah, dianggap teori evolusi, teori naturalistik, dan teori-teori lain yang diusulkan manusia di hadapan Allah, yang kenyataannya manusia tidak seperti yang diusulkan, diberikan pendapat dari manusia. Itu yang pertama misalnya. Lalu misalnya ada juga yang berpendapat bahwa kejahatan itu ada bersamaan dengan Allah. Tentu Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu bukan entitas. Kejahatan itu adalah suatu sikap tindakan dari dalam pribadi manusia atau kuasa gelap atau si jahat. Jadi yang namanya jahat itu selalu melekat pada manusia atau si jahat. Tentu tidak melekat pada Tuhan atau ciptaan yang lain. Jadi prinsip-prinsip ini yang disampaikan, yang dijelaskan, yang menjadi dasar evaluasi ketika menemukan teori, konsep, pemikiran, atau apapun yang berkaitan dengan realitas kehidupan, realitas kemanusiaan, realitas alam, selalu dievaluasi berdasarkan kebenaran Alkitab yang dapat diuji secara ontologis, secara logis, objektif, komprehensif, sehingga apa yang dipikirkan itu sama dengan apa yang menjadi kenyataan. Antara fakta yang satu, dan fakta yang satu itu koheren, tidak bertentangan, sehingga antara apa yang menjadi temuan itu bermanfaat, berguna bagi sesama kehidupan manusia. Itulah bagian penting dari prinsip narasi besar Alkitab. Creation, penciptaan; fall, kejatuhan; redemption, penebusan; dan consummation, penyempurnaan. Nah, mengapa manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya? Karena upah dosa adalah maut, sehingga manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Di sanalah terletak satu prinsip bahwa Allah yang berinisiatif, Allah yang beranugerah, Allah yang menyelamatkan. Tidak ada keselamatan dari antara manusia, tidak mungkin manusia mengusahakan keselamatan, sekalipun dia berbuat baik, beramal, beragama, bereligius, tetap dia tidak bisa selamat karena usahanya sendiri. Tetapi Allah beranugerah memberikan keselamatan berdasarkan ketetapannya. Dan ketetapannya ini jelas memberikan kepada kita keteguhan iman bahwa kita beroleh keselamatan berdasarkan anugerah melalui anaknya Yesus Kristus, dikerjakan di dalam diri kita, menjadikan seluruh karya keselamatan Kristus, anugerah Allah Bapa itu diterapkan dalam hidup kita, bukan untuk satu orang atau satu suku atau satu etnis, tapi untuk setiap orang yang ditentukan dari semula, dari zaman Adam sampai akhir zaman. Inilah karya penebusan dan pusatnya adalah Kristus. Dan ini cara pandangnya. Sehingga kalau ada 4.000 lebih agama yang menawarkan kebajikan, keagamaannya, atau upacara, atau religiusitas, atau apapun seluruhnya, itu menjadi sia-sia. Dan dalam pandangan perspektif Kristen, penebusan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tidak ada seorang pun
berbuat apapun kecuali hanya di dalam Kristus. Dan itu menjadi dasarnya sejak kapan? Sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 bahwa kepala ular yang mencoba, yang mengganggu itu diremukkan kepalanya oleh seorang keturunan perempuan yang dilahirkan oleh seorang perawan yang dari Roh Kudus. Nah, ini satu kesatuan, benang merah. Tidak ada perspektif yang begitu komprehensif dari mulai kejadian, penciptaan sampai penyempurnaan. Dan pada akhirnya setiap orang yang percaya akan mengalami hidup yang baru, hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Kalau kitab Kejadian itu dimulai dengan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dan sudah dirusak oleh dosa manusia, oleh kejahatan. Di dalam Wahyu pasal 21 dan 22, Allah merestorasi, Allah mengembalikan, Allah memulihkan ciptaannya, menebus ciptaannya sehingga ada langit bumi yang baru. Jadi Kejadian 1 dan 2 itu adalah awal dari penciptaan. Kejadian ini menunjukkan penciptaan pertama atau awal, sementara di Wahyu 21-22 itu adalah karya penciptaan baru dari langit dan bumi yang baru. Di antara Kejadian pasal yang kedua sampai dengan Wahyu pasal yang ke-21, di antara itu ada kejatuhan manusia, ada penebusan Allah, ada kerusakan manusia, ada karya anugerah Allah. Dan pusat dari seluruhnya itu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Melalui Yesus Kristus kita yang berdosa ditebusnya. Melalui Yesus Kristus ada langit dan bumi yang baru. Jadi kalau kita mau perspektifnya dari wawasan dunia Kristen bukan hanya CFRC tapi Kristus Center. Yesus Kristus adalah pusatnya. Dan bagaimana ini bisa mengatur kehidupan kita? Karena tiap bagian dalam hidup kita itu ditentukan oleh Allah, diatur, diarahkan oleh Allah. Nah, ini adalah prinsip teosentris. Jadi, ada CFRC, ada kristosentris, ada teosentris yang menunjukkan kepada kita bahwa tiap inci dalam hidup kita miliknya Allah. Tidak ada yang bukan milik Allah. Jadi ada 3 bagian. Nah, bagaimana dengan diri kita? Diri kita itu menurut Herman Dooyeweerd ada 15 aspek dari mulai kita melihat materi tubuh kita sampai kita beriman. Dari 15 aspek inilah kita menyadari kompleksitas manusia yang begitu kompleks, bukan hanya tubuh dan rohnya saja, tapi kesatuannya, keutuhannya. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, rusaknya roh, rusaknya tubuh, itu merusak semua tatanan, tetapi nanti waktu pemulihan, di mana Tuhan memberikan tubuh yang baru di langit dan bumi yang baru, akan ada kesempurnaan di sana. Jadi saya sudah memberikan kepada kita penjelasan tentang 4 keunikan wawasan dunia Kristen berdasarkan anugerah Allah, berdasarkan kebaikan Allah. CFRC, yang kedua adalah kristosentris, yang ketiga adalah teosentris, dan yang keempat kosmosentris yang berkaitan dengan diri keberadaan manusia. Kiranya dengan penjelasan yang singkat ini memberikan pertolongan bagi mahasiswa untuk bisa mengerti sebagian pentingnya apa yang kita pelajari tentang wawasan dunia Kristen. Baca kitab suci tiap hari, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, baca, pelajari, hidupi, doakan, lalu jalankan. Kalau bisa sambil nyanyi pujian kepada Allah, maka terbangun spiritualitas. Jadi bukan hanya baca, lalu hafal dan ingat, tapi baca, pelajari, lakukan, puji kepada Tuhan, kerjakan tugas tanggung jawabnya, karena kita sebagai orang Kristen harus bekerja keras dan dipanggil untuk berkarya di bumi ini sampai kedatangannya. Kiranya dengan penjelasan yang kurang lebih 30 menit ini atau 25 menit ini menolong saudara untuk mengerti tentang pertemuan ketiga ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mengerti dan mendengarkan kebenaran-Mu, biarlah Engkau menolong kami untuk bisa memahami basis, sumber, arah, fondasi dari wawasan dunia Kristen yang menjadikan kekuatan bagi kami. Untuk kami menikmati hidup di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.